Hati-hati apa nih? Hati-hati. Ya, aduh nangis deh gue. Hati-hati apa? Coba. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Aduh, ini gue gak nyangka banget sih bakal podcast bareng sama mantan yang menyelingkuhi gue, cuy. Mohon maaf ya, mohon lahir batin. Oke, cuy, balik lagi di channel YouTube Gasan Albak, masih dengan gue Gasan Syakik Albak. Gue gak ditanya. Belum. Oh belum. Dia emang orangnya tuh selalu ngegas, nggak sabaran. Padahal kan enak kalau sabar-sabar, pelan-pelan. Enak itu yang blek blek. Jangan di depan kamera maksudnya. Jangan Di depan belakang kamera. digas ya. Belakang aja nanti ya. Siap. Belakang tembok kan, ya. Ini blek tembok. Oke, jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang perselingkuhan duniawi, cuy. Aduh jadi enak. Tapi dia itu kayak malam-malam gue lagi ngedit podcast gitu dan dia tiba-tiba datang begitu saja. Datang tak diundang. Datang tak diundang tapi rasa enak tak dilupakan. Pulang diantar nggak ntar? Enggak lah, jalan kaki lah. Kalau udah dapet jatahnya. Anjing. Lu mah jatah banyak. Iya, tapi kan pacar nggak ada ya. Nah, jadi gue ingin bercerita dan pengen sharing aja sih sebenarnya karena ini gue baru punya dan pertama kali mungkin ya 6 kali dalam pacaran terakhir gue udah menjadi sad boy, bahkan kayak di Instagram gue sering bercerita gue patah hati. Jadi kalau gue tabok masih sad nggak? tapi jangan lemes-lemes ya. Udah. Nanti ketahuan lagi habis ngapain kalau lemes. Belum juga diapa-apain. Oh iya. Iya. Oh iya. Jadi gue pengen bercerita tentang penyelingkuhan. Kita kan dulu tuh sempet pacaran lah ya. Iya. Liz. Bulan apa sih, kamu masih ingat gak sih? Agustus 30 sih, 29 malam. 2030. Apa sih? 2020 kan? 2020 tanggal 30 ya? Masih ingat ya? 30 Agustus. 30 Agustus. Ingat dong. Sampai sih. Sampai gue selingkuh dulu. sampai Oktober ya? Sebulan ya? September 2 bulan ya? 2. Enggak. Anjing, September tanggal 2 cuman Enggak, berapa hari September doang. 27. Kok masih ingat sih? Inget lah, ini emang gue tipe orang selingkuh juga kan diapain, gue pepet bosku. Nah jadi gue tuh ngegapin lo di apartemen lagi ngeus sama cowok lain. Itu sakit banget, Lis. Coba, Lis. Gue kayak anjing, langsung gitu lagi, jadi kayak. Tapi nggak apa-apa, maksud gue kan ada iklan sedikit. Tapi nggak apa-apa, maksud gue kan gue selalu sitroin dan gue nggak emosional juga gitu ya, kayak emang apa adanya aja dan itu proses. Yes. Kadang menurut gue ya kita bisa jadi teman lebih baik, mungkin emang udah ditakdirin kita bisa jadi teman dengan proses jadi pacar terus disakitin positif. Gue nggak tahu nih kayak alasan lu menyelingkuhi gue tuh apa sih? Pepet nolongin temen-temen gitu. For your info, ini nggak apa-apa ya kayak ngebongkar dunia lu mantan candu narkoba ya. Yes. Nggak apa-apa, dan yang penting lu udah tobat sih. Udah lah, gila. Karena lu udah kayak ya masih muda ngapain sih gitu, Lis ya. Berat badan gue udah lempeng nih kan. Udah agak gendutan juga sih lu. Karena memang gue pas kenal dia itu udah mau tobat ya. Udah mau tobat, cuman masih lah ya, dikit-dikit ya. Orang pas sama lo gue udah nggak sama sekali. Iya, kan lo masih. minta gue berhenti kan. Nah makanya gue niatnya buat baikin sama lu dan lu mengecewakan gue itu sakit banget sih. Yoi. Terus mohon maaf ya. Kepepet apa sih? Aduh jadi enak. Kepepet apa sih, Lis? Kepepet nolongin teman-teman. Masalah itu lah ya. Iya, udah pada kena. Tapi by the way ya, Lis ya, gue tuh salah apa sih sama lu sampai kayak bisa menyelingkuhi gue tuh? Gue juga nggak kepikiran buat kesitu-situ sih. Gue mau orangnya cuek banget kalau pacaran. Yaudah pacaran. Kepikiran buat nengok juga kagak. Udah hidup segan mati tengsin tau nggak? Tapi kenapa pas sama gue nengok kayak gitu malah itu sadis banget sih. Kalau nengok tuh gue pakai hati.
Dengan kalau ini gue Nafsu doang. nafsu. Iya yang enggak nafsunya ya. Iya enggak. Nggak apa, maksud gue kan itu kan pembelajaran lah. Lu belajar nggak sih dari pas apa ya ngelihat gue yang sakit hati dan gue kan bicara sama lu tuh, gue tuh salah apa sih Li sampai kayak waktu itu gue sampai sempet tuh ngasih kesempatan buat ngobrol walaupun udah dikecewain kan waktu Tapi di mobil. emang dasarnya tuh gue emang apa ya? Bukan niat buat selingkuh, alasannya bukan emang dasarnya oh nih cowok lebih baik atau oh nih cowok bisa ngasih gue apa yang gue mau, entah duit, entah bahan sabu-sabu kayak gitu-gitu atau karena lu ngelarang gue atau apa, bukan. Tapi emang dasarnya gue kepepet, mau nggak mau ya harus atau pada masuk kayak gitu, ngerti nggak? Iya sih, tapi dari situ lu belajar ya gue maafin, belajar banyak lah ya tentang dunia narkobaan kayak gitu juga ya. Narik keluar bapak banget. Apa nasi goreng kopi bakwan kali? Apaan? Ya, ya. Tapi nih Riz ya, dari situ lu sempet pacaran lagi? Sempat. Sempet pacaran lagi di bulan apa pas sama gue putus langsung pacaran lagi ya Riz ya? Sebenarnya sih sempat kan lanjut sama orang yang selingkuh itu kan. Berapa lama? Sampai cuma berapa hari doang sih. Oh berapa hari? Seminggu lebihan lah. Itu soalnya outside banget. Semua akun disadap lah kayak gitu-gitu itu udah outside. Ya. Jangan terlalu sensitif. Suaranya agak kencengan deh, suara lu tuh agak enak gitu. Aw. Jadi kayak apa ya? Nggak nyaman aja, kayak disadap lah. Terus gua kemana dilacak kayak gitu-gitu, gua nggak suka. Gue emang dasarnya cuek. Makin dikekang, makin gue ngebangkang. Makin gue dicuekin, makin gue kejar. Tapi kan gue waktu sama lu kan gue kasih perhatian, gue sayang sama Tapi lu. perhatiannya bukan yang kayak, lu nggak boleh kesini, lu nggak boleh kesitu, ngerti nggak? Emang gue pernah posesif sama lu? Enggak kan, nah udah beda itu. Gue gak nyaman kalau digituin. Tapi lu nyesel gak sih putus sama gue? Anjing, ngapain gue sampai apa tuh namanya ngecek Insta story lu ya? Di gue tuh di stalking terus, dia ngechat gue nggak balas sama sekali, bahkan gue blok. Karena gue gak nyaman, gue gak biasa nyelingkuh kayak gitu. Iya. Itu bukan gue coy. Tapi yang di perasaan lu merasa bersalah atau ngerasa masih sayang? Bersalah banget, masih sayang, terus gue juga masih mikir, aduh. Jadi gue tuh nggak bakalan hati gue tenang sebelum ada kata, oh yaudah gue udah Ikhlas. maafin sampai bener-bener yang kayak ikhlas gitu. Tapi Sabar sama ikhlas dulu ya. lu kapan deh kayak ngerasa lu mengikhlaskan kasih sayang lu dari gue gitu? Pas gue lihat story lu udah sama cewek, oh ya udah berarti Kapan? lu ada story sama cewek yang pas lu storyin gila yang cakep, terus lu ajak dia ke tempat kopi, lu kebilang dia apa ya, cewek cakep rokoknya filter ya. Oh iya. Nah pas itu gue, oh iya udah dia udah bahagia, berarti dia udah mulai lupa sama gue kan. Itu cewek toksik banget ternyata. Oh toksik. Toksik banget sih, kayak gue kan emang orang yang gampang kenal dan gak mau percaya gitu ya. Nah, itu Jadi salahnya. dan gue gak apa-apa lah ya bercerita tentang dia. Dia sampai sekarang juga masih kontak, cuman gue blok-blokin gitu, Lis. Gue tuh, dia itu emang orang kaya gitu ya. Gue nggak ngerti kenapa kebanyakan orang kaya otaknya sengklek kayak sampai dia tuh selalu bercerita tentang keluarganya, dia broken lah gini. Maksud gue kayak gue tuh punya kesempatan buat ngomong nggak sih, bercerita nggak sih? Lu terus yang ngomong setiap ketemu sedih mulu. Setiap ketemu kayak dia tuh sempet main gadun kan. Sempet main gadun saking gue nggak ngerti ya, padahal duit banyak. Cuman otaknya aja gitu kayak. Otaknya nggak lempeng gitu. Iya. Udah dari situ menurut gue kayak udah lu toxic, di circle lu juga toxic. Udah gue masih pengen maju kan. Lu kan tau sendiri gue otaknya yang udah capek lah dengan masa-masa kayak gitu kan. Beda cerita sama toxic tapi pengen lempeng gitu Iya. ya demi seseorang. Dan kita tuh rokoknya sama cuy. Dan gak ngerti kenapa hari ini kita keluarga sama. Asli. Enaknya gimana nih ya? Tapi nggak apa-apa Lis, gue mau nanya nih ya tentang berarti itu kalau nggak salah bulan November deh pas gue pacaran sama mantan gue itu. Berarti lu udah mengikhlaskan udah gue sama cewek lain ya? Iya, karena yang gue lihat kayak lu ada ketawanya, ibaratnya kayak lu udah bahagia, oh ya udah. Kan lu nggak tahu fake smile kan, kita bisa ketawa. Ya, padahal di balik itu juga beda gitu. Nah itu yang bikin lu sering disakitin sama orang. Iya sih. Tapi
berbicara tentang diri gue nih ya, kayak dari perspektif lo yang udah kenal sama gue, bahkan kalau gue kan pacaran kan selalu terbuka ya dari apapun, bahkan dari segi finansial tuh gue udah terbuka, gue lagi nggak ada duit guys, kayak gini-gini semua. Menurut Tarik bosku. Terus. menurut penelitian lo deh, pengamatan lo tentang diri gue tuh kayak gimana sih, Lis? Lo itu salah prioritas aja sih. Salah prioritas. Iya. Harusnya tuh kayak lu baru kenal orang, setiap orang pasti kan kasih kapasitas kepercayaan dong. Iya. Dari cara dia ngomong, kepercayaan gue segini aja gitu. Oh ya udah. Itu lu sih terlalu banyak kasih kepercayaan. Pertama. Ibaratnya kayak kita terlalu berekspektasi lebih ya. Nah. Tuh. Terus yang kedua, kontrol diri. Kunci ya nggak kontrol diri, itu kuncinya kontrol diri. Kontrol diri dalam segi Kayak misalkan nih, lo lagi ada bisnis, lo meeting sama orang penting, Iya. jangan gara-gara cewek, dan itu cewek juga lo bukan bini lo bukan, lo udah tunangan bukan, tapi lo apa ya kayak ngekat meeting penting lo demi cewek, dan yang lo nggak bisa kontrol diri lo, mana yang lebih penting mana yang enggak. benar. Tuh. Nah, jawaban tadi tuh sebenarnya sebelum tag ini gue tuh bercerita ke dia kan. Jadi keselingkuhan gue sebenarnya lu pertama kali melingkuhi, terus kedua ada, ketiga nih. Jadi itu sama dia yang dari awal tuh udah jarang balas chatnya sih, kayak udah 3 harian. Ini nggak apa-apa gue bahas lagi ya. Biar pembelajaran kalian kalau ada cewek tuh tipikal yang kayak gini, ternyata ujungnya kayak gini loh, kayak gitu. Nah, jadi si cewek ini emang lama banget balesnya. Nah, bahkan sampai kayak dia baru 3 hari ngechat, terus kadang cuman ya say hello. Nah, ketika gue ketemu nih Lis ya, dia itu gue lihat emang main HP terus. Main HP gue kan nggak ngerti ya. Maksudnya dia tuh bilang kesibukan. Padahal dia itu asisten notaris. Gue punya temen yang memang udah notaris PPAT. Gue kan temen gue yang cewek ini 32 tahun ya. Gue cerita sama dia, emang sesibuk ini kak kalau misalkan jadi asisten notaris? Enggak anjir, kayak temen gue notaris pun nggak ada sesibuk apapun gitu. Nah dari situ kayak dia tuh kakak-kakan gue tuh bilang kalau lu tuh nggak diprioritasin dan nggak penting. Bener. Nah lambat laun jadi temen gue yang deket kantornya dia itu selalu ngeliat dia tuh pulang sama cowok lain, dan gue kan orangnya positive thinking ya, dan kalau emang gue nggak tahu jawabannya, gue nggak bisa menilai gitu loh, gue nggak bisa menyudutkan kalau dia tuh selingkuh atau gimana. Jadi pas hari sebelum gue ngegapin dia selingkuh, gue ngeliat dari TikToknya dia yang memang ada sama aparatur negara lah ya. Dan bilang itu ganteng lah kayak gitu, dan gue ngeliat screenshotan dia ngechat sama oknum ini panjang banget, bahkan si oknum ini yang balasnya lebih cuek. Dari situ kan gue mikir kenapa nih gini-gini, padahal di situ dia tetap ngechat gue dengan ngeyakinin gue gitu loh, kayak udah kalau sayang ya udah sayang, lo percaya gitu kan. Cuman kayak gue nyesek juga nggak sih kita pacaran tapi nggak dikasih perhatian, kasih sayang gitu. Nah besoknya sore gue ngegapin dia, dan ya udah dengan gue nggak pernah emosional kan, walaupun emang dalam kondisi apapun gue udah belajar tentang temperamen juga. Dari situ gue bilang baik-baik kalau emang lo udah nggak sayang sama gue ya udah gitu. Nah kesimpulannya adalah pas gue pacaran dia tuh pengen yang nikah muda, Liz. Padahal di umur dia, dan terlalu buru-buru sih menurut gue. Cuman salah satu alasan dia menikah muda adalah dia itu pengen dibiayain kuliah sama suaminya dan pengen hidup tenang lah. Nah dari situ. Engkang kaki pengen ya? Iya. Nah menurut penelitian lu, menurut penelitian aja. Gue gara-gara lagi garap skripsi anjing. Menurut pengamatan lu. Jangan itu dong, deg-degan gitu nih kelihatannya nih. Aduh, itu cewek. Satu, ada yang dia kejar dari itu cowok. Pasti, makanya dia ngejar banget. Dia nyadar kalau dia tuh dicuekin, tapi ada yang dia kejar. Makanya dia tetap ngejar walaupun dicuekin. Sementara dia sendiri itu butuh perhatian. Ya kan, di umur segitu. Dan dia suka dikejar. Mungkin pas sama gue awalnya berekspektasi gue punya duit lebih banyak dan lain-lain kali ya. Abis itu udah ngeliat gue nggak ada, maksudnya lagi ngedrop juga gara-gara covid ini, ya udah, jadi gue ditinggalin gitu kali ya. Nah, satu sisi juga dia kan butuh perhatian.
Iya sih. Tapi kan gue kasih perhatian dia lebih. Backup. Oh, perhatiannya tanda kutip ya, duit Iya. ya. Bukan cuma perhatian, semua cewek pasti kan kayak pengen perhatian dong. Udah dapet cowok yang Iya. dia pengen duitnya doang, tapi nggak dapet perhatian, dia butuh perhatian lebih dan dia pakai backupan buat dapet perhatian dari cowok kedua, ngerti nggak? Wow, bener sih. Ya kan? Tapi gue nggak ngerti ya, Lis ya, kayak gue kan total memang habis gue diselingkuhin itu gue ditikung juga, terus lagi mengalami fase yang kayak cinta nggak harus saling memiliki karena memang yang gue lagi deket ini ceweknya emang udah punya pacar. Gue juga ya nggak ngerti lah, percintaan gue tuh terlalu tragis gitu. Tapi gue nggak Santai, ngerti ya, Bos. Lis ya, kayak kan banyak ya, bahkan diibaratkan tuh buaya darat nih, Lis. Gue tuh nggak pernah gitu dalam seumur hidup gue menyelingkuhi wanita. Krokodil. Krokodil gitu. Mantan banyak tapi nggak selingkuh. Iya. Gimana itu? Karena ya prinsip aja, gue dapat pacar aja cepet, gue dapat lu juga cepet kan. Anjir. Iya nggak Padahal sih? udah gue depak-depakin dulu. Iya. Tapi balik deh, kayak kenapa sih lo bisa menerima gue waktu itu? Kalau gue kan orangnya kayak, lu mau sama gue, coba gue depak dulu. Gue tuh gue filter di situ. Iya. Seberapa lu punya niat sama gue? Ingat nggak sampai Iya. gue, lu ngapain sih sama Iya. gue? Bener, gue inget Gue sih. keluarin semua jelek-jeleknya gue kan. Gue dulu pemakai, gue begini, gue begitu, terus lu minta gue berubah. Seberapa niat lu pengen ngubah gue? Terus seberapa niat lu pengen build gue sampai lu ngajak gue ke tempat yang ownernya Iya, kopi-kopi, yang produktif ya. Nah, di situ gue lihat kayak, oh ini orang serius sama gue nih, mungkin gue bisa build up bareng lah. Lu juga sempat bilang kan kayak pengen, ayo lah maju bareng. Iya. Nah, karena di situ gue pikir kayak gitu, oh yaudah coba ah. Nggak ada salahnya kan nyoba, Benar. ada kan positif. Bener. Tuh. Beda orang yang pernah disakitin sama yang enggak. Tapi Orang yang iya. nggak pernah disakitin, kayak mungkin itu cewek nggak pernah disakitin, jadi dia kayak masih semau gue. Tapi yang cewek ini Alis ya, kayak polos banget, baik banget. Bahkan kayak temen-temen gue pas ngira dapet cerita dari gue, yang gue tuh nggak pernah melebih-lebihkan, dia tuh nggak nyangka, karena memang udah ketemu. Cuman di balik itu memang pemikirannya sih, dari awal teman gue, udah San, lu kayaknya nggak cocok deh sama cewek ini. Cuman ya namanya cinta itu buta. Oh, prioritas lu salah. Nggak bisa Iya, baca. kayak terlalu bodoh aja gitu. Nggak kontrol diri, Apa nggak kontrol. Nggak kemek berarti. Udah kemek. Kuncinya kemek, udah kenyang nih. Wow. Malam-malam abis hujan. Udin. Petot. Udah dingin pengen. Aduh. Tapi dari situ nih, Lis ya. Lu berhubungan dengan cowok yang menyelingkuhi gue, abis itu putus. Nah, Abis itu kenal cowok baru. nah. Dan itu ada lika-likunya nggak sih dengan cowok ini? Buset. Sebenarnya sih lempeng aja, orangnya juga dewasa kan. Eh, Dia itu sebenarnya ngomong nyaman sama gua. Diungkep mulu. Diungkep nyaman, terus dia juga dikasih jatah mulu lagi ya? oh, on time jatahnya tuh on time. Wah, grogi nih, aduh, sama mantan. Terus? Terus dia nyaman, sempat minta gue pindah agama kan. Sempat kepikiran, oh mungkin nih orang udah dewasa, terus juga bisa ngerti Iya. sifat gue, udah cocok tuh. Nggak lama ternyata dia udah punya cewek. Tapi lu nggak tahu? Enggak. Pure gue nggak tahu. Pas gue tahu, dek, anjing udah naik seneng. Drop. Gue udah belajar di situ, gue udah belajar muslim lah ibaratnya. Apa aja yang lu pelajarin? Gitu rahasia ilahi. Nggak apa-apa, buat sharing aja. Gue juga udah sempat gue punya target tuh. Oke, tahun ini gue pengen kurban sapi. Terus gue juga udah sempat belajar baca syahadat lah. Terus juga gue udah sempat nanya-nanya kalau sholat itu gimana, kenapa kalau cowok itu suka nunjuk kan? Iya. Nah, terus kalau misalkan jadi imam itu gimana? Kayak gitu-gitu lo udah nanya lah. Wow. Terus sempat nanya juga, ada nggak Al-Quran yang kecil, mau lihat dong? Terus gue juga sempat nanya, bisa ngaji nggak? Kayak gitu. Kan gue bisa, kenapa lu waktu itu nggak belajar sama Emang gue? lu minta gue? Gue sih kalau pindah agama ya, Lis, ya menurut gue itu bukan kita karena seseorang, itu emang karena dari diri Nah, sendiri. itu emang dari diri gue sendiri. Ibaratnya kayak gue ngeliat dia rajin Jumatan. Iya.
Terus kalau misalkan udah jam sholat dulu itu, ngerti nggak? Iya. Terus dia juga sempat bikin snap story WA lagi sholat. Aduh itu mah pencitraan. Ini enggak, tapi kayak Ah, kok adem aja gitu melihatnya Iya. kayak coba gitu. Apa gue nyaman kalau misalkan gue belajar muslim gitu Bener. lah ibaratnya. karena gue pernah ya, ini jujur aja, gue pernah 2 kali tuh ngemindahin agama. Aduh terkesannya jelek ya, kayak ngebuat cewek itu pindah agama dari yang non-is menjadi Islam. Jadi 2 cewek, yang pertama dia ini karena gua. Jadi setelah udah putus dia balik lagi ke agamanya. Satunya lagi memang karena dirinya dia sendiri gitu. Nah menurut gua kayak pindah agama juga harus ikhlas sih dengan lu tertarik dan oh menurut gua agama ini punya sesuatu yang lebih dari sebelumnya gitu, Yang merasa bikin nyaman. dia pindah itu lu ayo dong pindah dong kayak lu lebih ke narik atau lu lebih mau Enggak, gitu. gue nunjukin dari diri gue sendiri aja gitu. Bahkan ketika gue pacaran sama lu kan gue masih sholat, masih gitu kan. Ah meren ah ilang. Pencitraan gue hilang Hilang. tiba-tiba. Nggak apa-apa. Maksudnya kan kayak gue nggak pernah maksain orang gitu loh. Gua Lebih ke nanya apa adanya. mau nggak gitu. Nggak nanya juga sih, dia Nggak nanya tiba-tiba juga. yang inisiatif aja. Mau ah gitu. Kayak gue ngeliat lu adem tanpa masalah. Gue orangnya gampang stres nggak sih? Nggak tahu, gue nggak tahu hati lu kan ya. Bisa dibelek Iya. dulu nggak? Bukan lu. Lu boleh gue belek gak? Lain beleknya, belah duren tuh mah. Aw. Aw. Nggak berubah ya. Aduh. Apa gak berubahnya? Itunya Tapi gue agak kurusan ya, jauh. gara-gara ngebatin. Pindah lemaknya ke gua. Nah, tapi dari kita udah apa bahas agama, ngapain sih bahas agama? gua belum sih. Ngapain? Jauh banget. Kita lagi bahas tentang perselingkuhan. Oke. Nah, dari perselingkuhan nih, lu kan udah kenal tadi cowok yang tiba-tiba udah punya pacar nih. Nah, Dan pacarannya udah 4 tahun. nggak gue milih ngekat. Itu lu berarti udah putusin? Gue putusin langsung karena ibaratnya di sini posisinya tuh kayak mereka udah lama dan itu cewek 4 tahun nungguin kan. Lah kalau misalkan emang dia milih gue, itu cewek nungguin 4 tahun, kalau gue digituin kan gak enak. Iya, jadi lu opsi keduanya ya? Nah ya udah gue gak mau kayak begitu. Gue gak mau jadi PH. Oh. Lebih baik gue cut udah sama dia aja. Lu sama dia aja, dan lu berarti putus dari situ ya? Nah toh masih banyak kok cowok. Yoi. Tapi dari perselingkuhan nih Alicia, kalau menurut lu alasan orang selingkuh tuh apa sih? Iya balik lagi ada 2 sisi lah. Ada 2 sisi. Antara terpaksa atau emang mau sendiri. Terpaksa sama mau sendiri. Kalau dari terpaksa tuh maksudnya apa? Keadaan kayak gue dulu kan. Antara 2 sisi, lu terpaksa atau lu emang pengen dari hati, ada yang lu kejar. Iya. Kalau misalnya terpaksa, lu liat keadaan. Gue nggak mau, tapi daripada teman-teman lu semua hancur, itu kalau dari gue yang kemarin. Berarti lu ngorbanin perasaan laki-laki cuma buat temen lu dong? Maksudnya gimana ya? Lu juga kedempet sih di situ. Kedempet, enak nggak kedempet? Di situ kayak ya kesel, udah pikiran lu confused banget kan. Aduh kalau gue ngelakuin tapi pada masuk, dan itu bukan 1-2 orang. Ya kan? Udah gitu 1 orang taruhin jabatan. Nah, Ribet lah ya intinya. Iya, ya. itu Ntar cuma- sensitif gue kenapa-napa lagi, padahal kan damai. Terus kalau misalkan yang kedua dari hati, ada yang dikejar. Hmm. Ini cowok, kok gue tertarik ya? Coba. Oh cowok, bukan cowoknya nih, tapi cowok lain. Iya, kalau misalkan yang emang dari hati pengen nikung. Ah. Nah itu sisi badnya. Coba gue selingkuhin ah. Toh dia begini ini bisa gue bayin lah ya, ibaratnya digampangin lah. Gitu. Berarti ada kemungkinan juga bisa dari segi materi ya pasti. Pastilah. Banyak gak sih Lis? Zaman sekarang pasti banyak banget ya cewek-cewek yang Cewek berlomba-lomba kayak gue pengen punya iPhone, gue pengen punya mobil, gue pengen punya rumah, gue pengen masa depan happy. Karena dia belum ngerasain. Posisi pas lagi down, Iya. itu gimana? Jadi dia coba nyakitin orang gitu. Beda cerita kalau lu sering disakitin orang. Oh disakitin tuh nggak enak, gue nggak pengen nyakitin orang. Tuh. Berarti gue harus nyelingkuhin cewek dong biar tahu. Enggak sih, Gue sih prinsip pernah gua- sih coba selingkuh, pengen coba gimana sih rasanya. Ya Allah 2 minggu doang. Itu sama manajer akun ting gue dulu. Emang ngejar mulu kan, nge-Skype mulu tuh. Nge-Skype. Ya udah coba.
nggak nyaman. Emang dasarnya enggak, bukan gue. Iya, Udahlah, ngapain sih? Lagi juga gue udah ada cowok. bener. Anjingnya gue diselingkuhin 4 kali. Nah, tips lu nih, closing statement ya. Kalau Apa buat cowok maupun cewek, Nah, kalau menurut gue sih kayak selingkuh itu udah titik, lu udah nggak ada kesempatan lain sih. Itu udah harus ditinggalin karena bisa jadi itu udah habit nggak sih? habit itu bisa diubah. Ibarat katanya nih ya, kalau misalnya lu liat cewek, gua mau berubah karena satu orang. Iya, Ibaratnya lu nggak bisa ngerubah orang kan, lu nggak bisa ngerubah, lu nggak berselingkuh. Nah, itu nggak bisa. nggak bisa. Tapi kalau lu bisa bikin, gua nggak bakal selingkuh karena gua udah nyaman sama dia. Disitulah posisi lu, oh nih cewek harus gue pertahanin. Nih cewek mau berubah demi satu orang. Berarti dia lu udah nyentil hatinya lah ibaratnya lah gitu. Kalau lu belum bisa nyentil hatinya, udah lu main-main aja. Gitu. Aduh, kalau main-main tuh kayak menurut gue sih sharingnya gue udah nggak tahu ya masuk ke dewasa tua atau enggak ya 22 tahun ya, tapi udah capek aja sih main-main sih. Lu terlalu muda sih waktu nyelemnya. Iya dari SD. Terlalu muda nyelemnya, jadi lu bosen Tapi tips lu nih buat orang yang penyelingkuh lah, menyelingkuh. mungkin pelakor yang ngelihat cuman dari cuannya, bahkan yang main gadun dan semacamnya deh. Lu tips lu apa sih? Apa sih yang lu kejar ya? Lu ngejar duit? Ya iyalah, hati-hati gitu. Ngerti nggak maksud gue? Hati-hati nangis apa nih? gue, hati-hati. Ya, aduh nangis deh gue. Hati-hati apa? Coba. Kenapa tadi nangis? Nggak apa, kita kan jadi teman, jadi sahabat. Tas dulu. Hati-hati kenapa? Hati-hati. Ibaratnya apa ya? Umur nggak ada yang tahu. Yang kedua, kalau lu ngerasain digituin tuh nggak enak. Karma does exist, gitu. Ya sih, gue pencinta karma banget sih. Mungkin menurut gue kenapa gue mengalami tragis 6 pacaran terakhir ini. Ada yang diselingkuhin, ada yang ditikung, terus ada yang Gue udah kenyang. sebelah hati doang gitu. Udah kenyang, Beb. Karena emang dulunya gue ganti cewek sih gitu. Nah, mungkin ini karma. Iya, dan harus gue hadepin. Wow. Jadi tentang perselingkuhan sampai sini, habisnya kita mau bahas tentang pernarkobaan duniawi. Narik kolor. Bye-bye. Oke, thank you Elisa ya. Siap. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Gasan Albab dan jangan lupa komen, like, dan share. Gue nggak See you kenalin next dari tadi time. ya. Mohon maaf. Oh iya, perkenalan terakhir aja Gue nggak coba. kenalin nih. Oh, iya. Nangis dah. Ulang. Coba, Liz, lu mengenalkan diri lu sendiri. Siapa sih? Oh iya, nama lu siapa ya, Liz? Nama? Lisita Wijaya, itu nama panggung sih, nama aslinya udah lah ya. Ikhlasin aja nama aslinya. Udah dikubur. KTP juga. Oke, skip. Oke, sekian dan terima kasih. Yoi. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy.